Sebenarnya nih Pak ya, kenapa sih Pak harus ada pemilihan OSIS itu Pak? Iya, tentu saja dalam proses pemilihan, dalam upaya kita untuk menampilkan putra-putri terbaik, pelajar-pelajar terbaik di SMP Negeri 24 Padang, kita memang yakin semuanya siswa SMP 24 Padang itu kan siswa terbaik. Nah, tapi kita ingin mendapatkan yang terbaik dari yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Nabila Yunita Ramadhani dalam podcast Bisik Tupat, Bincang Asik SMP Negeri 24. Bisik Tupat. Oke, kali ini kita bersama bintang tamu yang sangat luar biasa sekali, yang sangat spesial sekali, yaitu Bapak Agus Rial. Halo Bapak. Hai. Bapak Agus Rial ini adalah pembina OSIS di SMP Negeri 24 Padang. Kebetulan Bapak Agus Rial ini juga wali kelas Nabila. Nah, Pak, Nabila mewakili teman-teman ya Pak ya, mau bertanya, mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak, Pak. Yang pertamanya, kan di SMP Negeri 24 Padang ini ada organisasi OSIS ya Pak ya. Nah, itu tuh banyak juga dari siswa-siswi yang di luar OSIS yang belum tahu apa sebenarnya OSIS tuh Pak. OSIS ya, Iya, yang Pak. Bila tanyakan. OSIS singkatan dari organisasi siswa intrasekolah itu ya. Iya, Pak. Pastinya Bila hafal lah kalau itu. Ya, merupakan wadah tempat di mana seluruh siswa mengembangkan dirinya, memperlihatkan minat dan bakatnya, terutama bagaimana dia dapat mengelola, bagaimana dia dapat menjadi seorang pemimpin di OSIS. Artinya berupaya untuk memfasilitasi teman-temannya supaya semua minat dan bakatnya dapat tersalurkan. Bapak kira itu OSIS menurut Berarti Bapak OSIS ini ya? ini juga merupakan tempat untuk menyalurkan bakat dan minat kita ya Pak ya. Salah satunya tempat penyaluran minat dan bakat kita. Sebenarnya tujuan OSIS itu apa ya Pak ya? Tadi kan sudah disampaikan. Pertama jelas merupakan wadah untuk bagaimana siswa dapat mengembangkan diri. Plus di situ juga merupakan ajang untuk mengasah keterampilan yang mereka miliki, utamanya terkait dengan masalah kepemimpinan, bagaimana siswa itu dapat mengorganisir sebuah kegiatan, sebuah event. Bapak kira tujuan utamanya ya sudah pasti bagaimana OSIS itu dapat mengembangkan siswa menuju manusia yang seutuhnya, tidak secara intelektual tapi juga cerdas secara emosional. Utamanya kalau di OSIS nih loh. Kalau di OSIS kita mesti cerdas secara emosional. Gitu. Berarti salah satunya juga melatih kepemimpinan ya Pak ya. Ya. Kalau pemilihan OSIS itu kan setiap tahunnya beda-beda ya Pak ya, kepengurusan OSISnya. Itu sekali berapa sih Pak pemilihannya Pak? Iya, Bapak kira secara aturan ya, secara regulator yang ada, OSIS ini kita lakukan pemilihan 1 kali dalam 1 tahun. Tapi kalau dulu kita dengar dengan istilah periode katakanlah 1920 misalkan begitu. Jadi pada akhirnya mungkin Bapak kira sesuai dengan regulasi yang ada, kepengurusan OSIS itu kita pilih 1 kali dalam 1 tahun dan berlangsung dalam 1 tahun anggaran. Jadi mungkin saja pada akhirnya nanti dinyatakan pengurus OSIS tahun 2023 begitu. Tidak 2023 2024 kira-kira begitu. Kenapa? Karena semua pembiayaan OSIS itu melalui dana BOS dan kemudian menggunakan tahun anggaran, tidak menggunakan tahun pelajaran. Semoga seperti itu. Berarti 1 kali 1 tahun pasti ada pemilihan OSIS pasti ya Pak ya? Pasti ada penggantian pengurus OSIS gitu. Ya Pak, di sekolah kita ini kan juga ada organisasi OSIS ya Pak ya. Menurut Bapak gimana sih Pak keadaan OSIS di SMP Negeri 24 Padang ini Pak? OSIS SMP 24 Padang saat ini berjalan dengan sangat baik ya. Ini terbukti OSIS ini juga sudah mewadahi beberapa kegiatan, melakukan beberapa event. Utamanya ketika OSIS mampu bekerja sama dengan unit kegiatan di SMP 24 Padang yang lain.
Misalnya ini ya, unit kegiatan UMKM, ekonomi kreatif kan ada. Dan itu kebanyakan anggota OSIS, pengurus OSIS berkiprah dan banyak berbuat untuk sukses untuk ikut serta di situ. Lalu kemudian ya beberapa juga pengurus OSIS kita menjadi ikon untuk kegiatan-kegiatan tertentu di Kota Padang. Namun secara berkegiatan sepertinya 2 tahun terakhir ini kan kita vakum nih. Iya, kita menghadapi pandemik, tidak memungkinkan untuk kita berkegiatan melakukan pertemuan dalam jumlah yang banyak. Karena itu untuk 2 tahun terakhir ini memang secara kuantitatif ya, kegiatan OSIS kita tidak begitu jalan. Namun personalnya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kualitatif, kegiatan-kegiatan tertentu dapat dan mampu berjalan dengan baik. Itu potret OSIS kita di tahun 2022 ini. Berarti sudah baik ya Pak ya menurut Bapak? Sangat baik malah menurut Bapak ya. Sekarang kan kita SMP Negeri 24 Padang udah mau melakukan pemilihan ya Pak ya. Iya. Gimana sih Pak sistem pemilihan OSIS itu Pak? Iya. Pemilihan ketua OSIS kita tahun ini mungkin saja sama dengan tahun-tahun yang terdahulu ketika masa pandemi belum ada. Nah, hari ini kita melakukan pemilihan langsung dan kita mencoba untuk melaksanakan proses pemilihan itu mengacu kepada tahapan-tahapan pemilu. Kan tadi Bila melihat dan mungkin Bila juga sudah ikut proses kegiatan itu, dimulai dari proses penentuan bakal calon, ada proses seleksi itu tidak saja ujian tulis, bahkan juga ada wawancara. Iya, ada wawancara. Wawancara itu dilakukan sampai 2 kali untuk mendapatkan putra-putri terbaik di SMP 24 Padang ini. Itu satu hal dalam proses penyaringan bakal calonnya. Nah, ketika sudah ada penetapan bakal calon, nah kita sudah tentukan pasangannya, kemudian kita lakukan pemilihan secara langsung, dimulai dengan masa kampanyenya, masa penyampaian visi dan misinya. Kiranya kita mencoba untuk mengacu dan mengedukasi siswa supaya tahapan-tahapan pemilihan itu dapat dipahami dengan baik. Berarti sudah mulai langsung lagi pemilihannya ya Pak? Iya, pemilihan langsung. Soalnya di tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya itu kan secara online ya Pak ya pemilihannya. Iya. Langsung juga tetapi online. Nah, hari ini kita memang betul-betul langsung tapi offline. Jadi para pemilih dapat menyalurkan aspirasinya langsung melakukan pencoblosan di bilik-bilik suara gitu. Sebenarnya nih Pak ya, kenapa sih Pak harus ada pemilihan OSIS itu Pak? Iya, tentu saja dalam proses pemilihan, dalam upaya kita untuk menampilkan putra-putri terbaik, pelajar-pelajar terbaik di SMP Negeri 24 Padang, kita memang yakin semuanya siswa SMP 24 Padang itu kan siswa terbaik. Nah, tapi kita ingin mendapatkan yang terbaik dari yang baik itu. Nah, itulah makanya kemudian kita lakukan proses pemilihan. Kan nggak bisa semuanya, nggak bisa semuanya menjadi ketua OSIS dan pengurus OSIS. Jadi saya selalu mengatakan kepada siswa saya, sedapat mungkin jadilah orang yang sedikit. Orang yang sedikit itu adalah mereka yang terpilih. Mereka yang terpilih begitu masuk dalam proses pemilihan dan terpilih, maka dia akan menjadi orang yang sedikit. Mereka yang akan mampu mengembangkan dirinya, tentu saja mendapatkan fasilitas-fasilitas di dalam proses berkegiatan di SMP Negeri 24 Padang ini. Itu kalau menjawab pertanyaan Bila mengapa harus adalah seleksi, karena memang kita mesti memunculkan siswa-siswi terbaik meskipun kita semuanya sudah masuk yang baik gitu. Karena sebenarnya nggak perlu banyak-banyak juga ya Pak ya kalau misalnya kayak gitu. Dan baik sedikit tapi ada gunanya ya Pak ya, bekerja semuanya. Itu dia. Oke Pak, makasih ya Pak ya untuk perbincangan yang kita yang singkat pada hari ini Pak. Siap. Ya.
Semoga proses pemilihan OSIS kita besok-besok ini berjalan dengan lancar ya Pak. Amin, 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 amin. Oke guys, terima kasih sudah menonton podcast Bisik Tupat pada kali ini. Semoga perbincangan singkat Nabila dengan Pak Agus Rial bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.